saya ingin memastikan bagaimana progres belajar Anda, ya. Di sini saya coba jelaskan tentang bagaimana nanti saya menilai Anda, dan sebelumnya Anda coba menilai Anda sendiri, muhasabah. Apa yang dimuhasabahkan itu adalah bagaimana peningkatan hasil belajar Anda, ya, yaitu gradien belajar. Ya, bisa dilihat di screen-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, itu ya, itu adalah bagaimana laju perubahan hasil belajar Anda, ya. Nah, variabelnya ada 3 itu, ya. P itu ada soft skill, ya. Nah, ini saya menggunakan teknologi wiki kolaborasi untuk melihat soft skill Anda, ya. Juga mungkin yang lainnya, ya. Tapi nanti understanding ini nanti saya lihat dari penjelasan Anda secara langsung, ya. Begitu juga analytical skill, ya, yang nomor 3. Nah, jadi ada 3 yang saya akan mintakan dari Anda untuk ditunjukkan, ya. Bisa jelas? Iya, Pak. Oke. Nah, soft skill menurut Anda apa yang pertama, yang diantaranya? Soft skill itu bisa attitude, ya, bisa, ya, pokoknya yang berhubungan dengan value kita lah, ya. Soft skill, ya. Nah, diantaranya adalah contohnya mana? Tentang yang sederhananya nih, kerajinan, ya, rajin belajar atau gimana, ya kan, ya. Kemudian apa lagi? Sungguh-sungguh. Ya. Kemudian apa lagi contohnya? Pantang menyerah atau persistence, ya. Ya. Nah, banyak lagi yang lainnya, ya. Coba Anda nilai Anda sendiri, ya. Tunjukkan contohnya dengan usaha Anda, kontribusi. Ini contohnya, yang ini adalah contohnya kamu wiki, ya. Gitu, ya. Jadi nanti yang saya ulangi lagi, yang belum ini sudah ada sekitar 21 orang, ya, yang sudah menyampaikan progres belajar Anda, ya. Jadi menyajikan bagaimana kolaborasi atau tulisan kolaborasi baik untuk wiki individu ataupun untuk kelompok ataupun kelas, ya. Kemudian Anda menjelaskan tentang ini understanding pada di sini konsep, ya. Jadi saya waktu itu minta Anda untuk menjelaskan tentang pengertian konsep, ya. Ini Anda sampaikan lisan, ya. Nah, presentasi lah, ya. Kemudian yang ini Anda bisa tunjukkan dengan coba Anda presentasikan. Umpamanya Anda bisa mengerti sebuah rumus atau menurunkan sebuah rumus, ya. Ya. Atau coba merumuskan tentang tugas besar
ya, analisis masalahnya seperti apa, ya. Baik, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Oke, ini saya share screen, saya kasih di grup, ya. Nanti yang terlambat bisa lihat. Baik, saya stop dulu. Kemudian saya lihat partisipan. Ada sebagian besar ya, masih yang tadi, Gandes. Ya, ini Pak, bertambah dikit-dikit, Pak. Oke, nah kita mulai aja deh ya, kita lanjutkan ya. Anda bisa jelaskan tadi untuk ketiga hal tadi, ya, baik apa yang sudah Anda kerjakan di Wiki, ya. Kemudian juga adalah sinopsis tugas besarnya ya, untuk jadi bahan diskusi. Nah, saya kasih kesempatan yang belum dulu, yang belum. Siapa yang di sini saya tawarkan yang belum presentasi untuk menyampaikan anunya ya, muhasabahnya ya, untuk ketiga hal tadi. Saya tawarkan dulu, kalau tidak saya sebutkan namanya yang belum. Tidak ada? Ada malu mungkin, Pak. Mungkin Atau belum bisa. ada pertanyaan dulu. Udah jelas kan, Gandes? Kalau saya sih udah, Pak. Oke, kalau gitu saya catat di sini yang belum. Dendi sudah belum? Waktu itu kalau nggak salah ada masalah itu ya, ada masalah koneksinya ya. Dendi Rohma, Dendi Dwi. Iya Pak. Waktu itu sempat Ada waktu presentasi. masalah. Ya udah, sekarang deh. Mulai dengan Anda Iya deh. Pak. Untuk tiga hal tadi ya, Anda coba nilai Anda sendiri, Anda sudah rajin nulis, ya, kemudian rajin belajarnya, ya, sudah sungguh-sungguh kamu belajar, diperlihatkan dengan tulisan-tulisan kamu, kontribusi-kontribusi kamu di Wiki, ya, kemudian jelaskan satu atau beberapa konsep yang kamu paling mengerti untuk kami, untuk nomor 2, ya, kemudian kamu coba untuk nomor 3, ya, yang skill bisa tadi untuk analytical skill, untuk analisis ya, bisa ya, jelaskan bahwa kamu belajar menganalisis ya. Ya, Silakan, baik, Pak. Din. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya akan memberikan progres belajar ya, pada mata kuliah. Untuk yang pertama, progres belajar. Saya sudah melakukan kondisi dan dan soal-soal yang
Dendi, suara kurang kedengeran. Halo, tes. Ya. Udah. 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 Padai berikan dia untuk mungkin saya akan coba untuk menjelaskan. Bang, suaranya masih nggak jelas, Bang. Halo, tes. Mic-nya mungkin kurang dekat deh. Tes. Udah jelas. dekat. Halo. Ya, halo. Jelas. Jelas. Aman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laminar dan paralel platform atau artikel 2. Di sini diketahui bahwa aliran melewati suatu plat datar. Bentar, saya potong dulu. Gimana, Pak? Kamu jelaskan nomor 1 dulu, nomor 1. Tadi baca nggak nomor 1? Ada di WhatsApp, Bang. Oh iya. Baik, Pak. Ya, yang pertama untuk nomor 1 untuk kerajinan sungguh-sungguh dan konsisten. Nah, ya di sini saya mengakui untuk kerajinan agak telat saya karena untuk awal-awal minggu pertama pertemuan terkendala oleh laptop saya crash data. Jadi data yang saya buat di ini untuk simulasinya semuanya saya buat sekitar 3 minggu untuk Bapak dan teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 2 pemahaman. Apa yang mau dijelaskan nomor 2? Konsep apa? Konsep bahwa Tidak usah Anda lihat, coba yang paling ingat Anda apa konsep yang paling Anda ingat apa? Yang paling Anda pahami apa? Konsep apa? Nggak usah nyari-nyari, kelamaan. ya ini juga tentang Konsep apa? non-circular conduit ini. Sebutkan. Jadi hidrosis pada pada pipa berbentuk lingkaran dan non lingkaran itu memiliki beda Heterosis. Anda jelaskan ini konsep. Iya. Konsep konsep heterosis ya, Pak. Oke, head loss. Nah, coba Anda jelaskan ini aja. Anda buka anunya. Anda buka screen-nya. Anda buka screen kosong. Ya. Anda tulis itu, Anda jelaskan. Anda coret-coret. Buka screen-nya, jangan pakai ini, nggak usah pakai nggak usah pakai bacaan. Paham nggak? Oh ini. Anda buka screen, Anda tulis head loss, ya.
new share ini, Pak. Maaf. Oke deh, saya buka aja deh. Kamu stop share-nya. Kamu stop share-nya. Saya buka aja. Kamu stop share-nya. Ya, Pak. Nih, kamu mau jelaskan head loss. Ya, jadi Nah, kamu coret-coret di sini. Coba kamu tampilkan itunya. Kamu jelaskan. Perlu kamu gambar di sini. Apa itu head loss? Ayo, Dendi. ya, Pak. Jadi head loss itu adalah losses yang terjadi pada suatu aliran pipa atau aliran fluida, di mana berdasarkan pemahaman saya memiliki bentuk yang selain pipa lurus seperti itu. Tidak menulis, Pak. Halo, halo. Halo. Anda lihat di layar. Iya, Pak. Coba jelaskan. Jadi head loss sendiri itu adalah terjadinya seperti pengurangan energi itu karena adanya friksi antara benda yang mengalir dengan dinding-dinding pada pipa. Itu Tulis di situ, tulis di papan tulis tuh. tidak bisa, Pak, di sini tidak mau. Nggak bisa. Ya. Nggak ada tanda pulpen. Ada, Pak, tapi tidak mau, Pak. Makanya kalau tidak mau, tadi screen Anda aja Anda buka. Saya stop ini. Iya, baik, Pak. Ya, saya stop. Ya. Oke, saya stop. Ya. Jadi untuk prinsipnya sendiri itu adalah terjadi pengurangan energi atau dapat dikatakan pressure pada aliran yang melewati suatu pipa karena adanya friksi dengan dinding di aliran fluida ini. Untuk konsepnya sendiri misal di sini adalah inlet dan di sini adalah outlet. Itu untuk idealnya energi pada satu itu sama dengan energi pada dua. Namun karena adanya gesek pada di area di dinding ini, maka tertimbul head loss atau pressure loss seperti itu. Jadi untuk
coba. Jadi pada bagian ini adalah dapat dikatakan merupakan ketika terjadi pengurangan. Dapat dikatakan delta P itu adalah head loss mayor. Kemudian ada lagi komponen tambahan minor pada bagian ini. Jadi untuk pressure masuk dan pressure keluar mengalami perbedaan, dan hasil perbedaan tersebut ada di loss minor. Kemudian untuk prinsip lagi untuk bentuk pipa yang non sirkuler seperti ini. Akan memiliki nilai friksi pada Moody chart. Nilai friksinya itu berbeda. Saya sudah membandingkan pada penggunaan di inlet yang sama dengan penampang atau bentuk penampang geometri pada inlet dan inlet yang berbeda dapat menghasilkan nilai friksi yang berbeda. Pada geometri yang lingkaran dengan properties fluida masuk yang sama, memiliki nilai RE yang lebih tinggi daripada yang membandingkan pada bentuk geometri. Dan untuk pada prinsipnya seperti itu, surface roughness atau jenis bahan yang dipakai pada setiap dinding pipa atau pipa seperti itu memiliki atau mempengaruhi nilai dari friksi itu sendiri. Semakin kasar nilai friksinya, semakin kasar nilai surface roughness-nya, maka akan menjadikan friksinya jadi sama besar. Nah, untuk nilai friksi yang tambah besar ini jadikan head loss-nya
juga semakin besar. Ya, seperti itu, Pak. Oke, oke, cukup ya, Ya, Randy ya. Jadi kamu apa namanya merasa bahwa pemahaman ya tentang head loss ya itu statusnya sampai seperti itu tadi ya. Oke, nanti bisa tambah dalam lagi, banyak latihan, banyak belajar lagi. Ya, oke, saya kira ya cukup. baik, Pak. Lain ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Nah, ditutup. Ya, baik, Nah, Pak. saya tawarkan untuk yang lain yang belum. Gimana kan? Ada yang belum mau presentasi? Pak, punten Pak, ini Ya. kita ganti room aja dulu Pak ya, soalnya takutnya ntar ada yang mau menjelaskan, tapi malah langsung berhenti gitu Pak. Oh, ini tadi udah ada reminder, sudah ada aneh. Iya Pak, udah ada remindernya Pak, bisa Kalau 4 menit lagi. saya kelas kemarin itu apa namanya nggak ada time limit gitu. Ini ada time limit. Iya Pak, ada time limit Pak. Oh, oh gitu. Oh ya sudah. Iya Pak, Nah, saya kurang tahu juga tuh Pak. kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Kemarin nggak ada time limit kelas kemarin. Oh gitu Pak, iya Pak, ini juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak Pak, jadi masih belum tahu tuh Pak kenapa gitu Pak. Sekarang udah ada limit time-nya ya. Udah Pak, sisa 4 menit lagi Pak, takutnya ntar ada yang mau ngejelasin, malah berhenti di tengah jalan kan nggak enak Pak. Oke, nanti gini, saya minta yang belum aktif aja ya. Jangan saya suruh karena saya melihat daftar lama ini ya. Catatan saya ini baru 23 orang ya. Nah, jadi yang belum itu yang merasa belum langsung aja aktif atau ganti saja yang manggil ya. Ya, karena saya harus melihat catatan saya ini jadi agak lama manggilnya ya. Iya Pak. Dengan Desia. Oke. Nah, harap disiapkan yang belum ya. Langsung aja Iya. tunjuk tangan. Oke Pak. Ya Pak, saya end meeting dulu Pak. Ya. Mari Pak. Ya, pasti. Seperti apa kalau kamu mengatakan tentang bilangan Reynolds ini? Ayo. Ya, kita orang mesin, kita bicara tentang gaya-gaya. Ya, ini ini adalah kita membicarakan interaksi dua buah gaya. Ya. Coba kira-kira gimana kalau kita mengatakan tentang tadi konsep bilangan Reynolds tadi? Ayo, siapa aja? Kalau menurut saya perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskos, Pak. Reynolds number tersebut. Sudah mungkin bisa lebih jelasnya di aplikasi yang lain gimana? Di penerapan situasi yang lain.
Firsa, gimana Firsa? Iya, Pak. Sudah? Iya sih, saya cuma ingin menjelaskan tentang aliran laminar turbulensi, Pak, tadi. Iya. Oke deh, ya. Ada yang bertanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan sama ini tadi, ya. Tutup aja screen-nya. Tadi siapa? Muhammad Ridwan bukan? Iya, Pak. Oke, silakan. 24 M. Iya, Pak. Ini Anda yang ke-24 nih ya. Yang setelah ini yang belum siapa? Yang belum siap-siap siapa? Bimo. Saya belum, Pak. Nah, siapa ini? Riza. Riza. Oke, Riza habis ini. Siapkan Riza ya. Oke, silakan Muhammad Ridwan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Di sini saya akan menyampaikan evaluasi progres belajar Bapak yang telah Bapak kirim juga. Untuk parameternya ada 3 yang barusan Bapak kirim di grup WhatsApp. Untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang soft skill-nya, Pak. Yang ada parameter rajin, sungguh-sungguh, dan itu apa Pak ya, poin sebelum wikinya Pak ya? Yang rajin, sungguh-sungguh, dan apa Pak ya? Pantang menyerah, persistence. Oh, persistence. Oke Pak. Ya, tunjukkan dengan kontribusi kamu di wiki. Tidak usah kamu di wiki nulis. Ya Pak. Jadi untuk yang sudah saya tulis di wiki, saya menulis untuk review di setiap harinya Pak, dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-10. Untuk simulasinya saya bisa masih mengikuti Pak untuk di pertemuan pertama. Setiap hari. Maaf, kenapa Pak? Setiap hari kamu update. Untuk tiap harinya tidak Pak, tapi saya mencatat tiap pertemuannya Pak. Dan saya biasanya untuk update di wikinya saya untuk 2 kali Pak, 2 kali seminggu Pak. Itu Pak. Untuk simulasinya Pak, saya mengalami kendala Pak akhir-akhir ini dikarenakan laptop saya yang tidak bisa melakukan simulasi. Jadi untuk simulasinya saya bisa mengikuti hanya di awal-awal saja Pak. Tapi untuk selanjutnya, karena untuk beberapa simulasi sudah direkam Pak, saya akan mengikuti setelah laptop saya bisa melakukan simulasi lagi Pak. Terus gimana kontribusi kamu ke soal jawab? Tugas kelas. Kontribusi soal jawab. Yang ini ya Pak, yang untuk kuis 1 Pak. Ya, untuk kontribusi di soal jawab Pak, saya di sini langsung ke poin ini Pak ya, penjelasan salah satu materinya Pak. Enggak, kamu evaluasi gimana kamu kontribusinya dulu sebelum kamu jelaskan nomor 2. Oh, untuk kontribusinya banyak kasih kontribusi. Kontribusi Pak. Untuk kontribusi, alhamdulillah saya udah kontribusi di setiap soal Pak. Untuk yang di kuis 1 ini Pak. Dan untuk sebelumnya juga saya sempat bertanya jawab Pak di soal, ini saya boleh buka ini Pak, kolom kontribusi Pak? Boleh.
Di awal-awal ini, Pak. Saya lupa, Pak, tapi di awal-awal itu saya pernah bertanya, Pak, untuk soal-soal yang awal Bapak berikan. Jadi di awal-awal aja. Enggak, Pak. Yang seterusnya saya tetap bertanya-tanya, Pak, sampai yang di sini, Pak, yang untuk kuis 1 ini, Pak. Terus kamu ikut terjemahin nggak? Maaf, Pak, terjemahin seperti apa, Pak? Ya berarti kamu nggak ngikutin itu. Kontribusi kan kamu menerjemahkan soalnya. Iya, Pak, tapi saya lebih cenderung bertanya jika ada solusi yang saya tidak mengerti gitu, Pak. Terus sebaliknya kamu mencoba menjelaskan, ada nggak? Untuk mencoba menjelaskan sepertinya belum, Pak, karena biasanya sudah terjawab dengan yang lain, Pak. Oh, jadi kontribusi kamu cuma pertanyaan-pertanyaan aja? Cuma bertanya? Oh, enggak, Pak. Seperti yang contohnya di soal ini, Pak. Soal-soal yang tanya jawab untuk yang 6 soal tersebut, Pak. Saya juga jelaskan juga, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ya. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Iya, Pak. Buka screen-nya, screen baru. Iya, Pak. Screen kosong. Buka whiteboard-nya. Iya, Pak. Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang ini, Pak, viscose supplier, Pak. Halo? Ya. Iya, Pak. Nah, viscose supplier ini, Pak, kalau nggak salah saya menjelaskannya di salah satu soal 8.4 ya, Pak, kalau nggak salah, Pak. Nah, di situ untuk mengawalnya saya bakal menjelaskan tentang ini, Pak, hubungannya dengan aliran, Pak. Pak. Saya gambarnya sederhana kayak gini nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Oke, Pak. Nah, jadi di sini, Pak, ada yang seperti dijelaskan teman saya sebelumnya, Pak, dijelaskan Virsya, bahwa di sini tuh ada lapisan laminar, dan di antara lapisan laminar dan lapisan turbulen itu ada lapisan transisi. Nah, untuk viscose supplier ini merupakan lapisan yang terbentuk akibat ada kecepatan turbulen dengan kecepatan gesek, Pak. Untuk tempatnya sendiri itu ada di sini, Pak, di antara permukaan dan aliran. Nah, viscose supplier ini, Pak, tegangan turbulen yang terjadinya itu kecil dan sangat tipis. Nah, kenapa? Karena pada viscose supplier ini yang lebih dominan itu tegangan geser viskos yang menyebabkan kecepatan alirannya cenderung kecil, Pak, dan merupakan aliran laminar. Nah, tegangan geser dinding ini berbalik dengan ini apa? Supplier, Pak. Di mana semakin besar tegangan geser itu, Pak, maka suppliernya akan semakin kecil atau semakin tipis. Nah, Pak, untuk viscose supplier ini, Pak, menurut saya aplikasinya itu dapat kita manfaatkan saat simulasi suatu pipa, Pak. Di mana kita bisa memanfaatkan konsep
konsep tegangan geser itu, Pak, yang menyebabkan tipisnya sublayer dan memperkecil pressure drop, Pak. Gitu, Pak. Ya, gitu. Iya, Pak. Oke. Nah, terus nomor 3, gimana kemampuan analisis Anda? Untuk nomor 3, tugas besar ya, Pak? Bukan kemampuan analisis Anda. Oh, kemampuan analisis saya. Boleh, kemampuan analisis untuk kasus boleh. Untuk kasus. Contohnya untuk tugas besar boleh, Pak? Boleh. Nah, di sini saya menggunakan contoh Tulis kasus, Pak. Kenapa, Pak? tulis di whiteboard-nya. Oh iya, Pak. Di whiteboard-nya. Untuk tugas besar, Pak. Saya di sini mengambil contoh ini, Pak, pengaplikasian pada turbo, Pak. Turbo cyclone. Coba analisis masalahnya. Jadi kenapa awalnya saya mengambil turbo cyclone ini, Pak? Karena saya melihat akhir-akhir ini, Pak, persediaan dan walaupun akhirnya harga bahan bakar menurun, Pak, karena sedang ada wabah ini, Pak, tapi akhir-akhir ini kenapa waktu itu turbo cyclone ini dibuat, Pak? Karena untuk membuat efektif dari pembakaran suatu kendaraan gitu, Pak. Jadi turbo cyclone ini langsung ke ini, Pak, ya. Saya definisikan turbo cyclone ini, Pak. Ya. Jadi jelaskan, Gina, apa hubungannya dengan belajar aliran kamu? Aliran fluida, turbo itu. Atau gunakan teorinya, teori mekanika fluidanya. Kamu gunakan teori mekanika fluida untuk menganalisis masalah turbo cyclone. Iya, Pak. Jadi, Pak, turbo cyclone ini kan, Pak, perangkat tambahan ini, Pak, untuk mesin pembakaran internal, Pak. Di mana yang bisa digunakan itu untuk membuat aliran berputar, Pak, di udara saluran. Jadi ada udara yang masuk oleh turbo cyclone ini karena dia punya semacam baling-baling, Pak. Dia itu bakal memutar udara itu dan mengalirkannya ke udara saluran, Pak. Nah, aliran berputarnya ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan efisiensi pencampuran, Pak, antara bahan bakar dan udara. Terus bisa juga untuk meningkatkan intensitas pembakaran. Stop dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Satu dulu tadi, ya jelaskan secara detail. Kenapa tadi aliran berputar, tadi membantu, apa istilah kamu tadi? Aliran berputar? Membantu ini, Pak, efisiensi pembakaran. Bantu efisiensi. Nah, yang dibicarakan adalah alirannya, ya, enggak. Gimana sampai kepada efisiensi pembakaran aliran berputar itu? Oh. Teorinya. Ya. Pak sama Ridwan, permisi bentar. Informasi sisa 1 menit lagi. Oh iya. Ya, gunakan teori mekanika fluida ya untuk ya Pak. Sebentar pindah kelas ya. Oke deh Pak, sebentar ya, Pak ya.
Oh, tadi Tadi kan Ridwan ya? Oke, Ridwan. iya, Masih Ridwan tadi ya, masih Ridwan, sorry. Ridwan belum masuk, Pak. Bentar, Pak. Lagi join dia, Pak. Oh, habis ini Riza ya. Iya, Pak. Nah, Ridwannya baru saya admit, Pak. Bentar. Oke, Ridwan, silakan dibuka. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak, mau bertanya, Pak. Apa boleh pakai referensi, Pak, untuk mencari ini, Pak? Enggak, sekarang gini aja, gunakan aja ininya, apa namanya, pengetahuan kamu aja, ya. Karena kita juga Oh, waktunya terbatas, ya. Buka whiteboard-nya. Tadi oke, Pak. kamu kan mau melakukan studi tentang turbo cyclone, ya Ya, kan? Pak. Ya, Pak. Turbo cyclone itu, ya, itu kamu memanfaatkan aliran berputar, ya kan? Ya, Untuk Pak. meningkatkan efisiensi. Kamu jelaskan teori secara teoritis seperti apa secara teori, ya. Bagaimana aliran berputar itu bisa meningkatkan efisiensi. Ya, kamu jelaskan di whiteboard ya. Jadi gini, Pak. Jadi Mana? turbo cyclone ini, Pak, dengan penambahannya turbo cyclone ini pada saluran udara, dia dapat merubah yang pertama karakteristik, Pak. Karakteristik dari suatu aliran Ini udara. terus dulu ya. Intinya kan di sini aliran itu dimanipulasi sehingga dia berputar ya. Iya, Pak. Aliran berputar Betul, Pak. ya. Atau namanya di dalam mekanika fluida itu adalah namanya swirling flow, ya Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Ini akan meningkatkan efisiensi, ya. Betul, Pak. Nah, kamu jelaskan dengan teori mekanika fluida, ya. Teori fluidanya seperti apa? Teori mekanika fluidanya. Ya, bagaimana aliran berputar ini bisa meningkatkan efisiensi sesuai dengan teorinya. Teorinya kayak apa? Itu jelaskan, Ridwan. Semampu kamu aja, nggak apa-apa. Ya, kita lagi Oke, Pak. belajar nggak apa-apa. Ya, Iya, Pak. salah Siap, juga Pak. nggak apa-apa. Jangan takut, salah juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Ini jadi menurut pemahaman saya, Pak, sejauh ini, Pak. Jadi turbo siklon ini dia merubah karakteristik dari aliran udara, Pak. Itu tuh menyebabkan terjadinya ini, Pak, pressure drop sama naiknya intensitas dari turbulensi, Pak. Nah, terus besarnya pressure drop sama intensitas turbulensi ini, Pak, dipengaruhi oleh bentuk sudut, Pak. Bentuk sudut dari angin tersebut. Yang saya dapat, Pak, setelah saya baca-baca kemarin, semakin besar sudut kemiringan, Pak, maka akan semakin besar ini ya, Pak, pressure drop-nya dan intensitas turbulensinya. Nah, jadi kalau saya nanti simulasi, Kalau pressure drop-nya tambah tinggi, energi yang hilangnya tambah banyak dong. Efisiensinya turun dong. sebentar, Pak. Pressure drop kan energi yang hilangnya. Gimana, Ridwan? Ya, Pak, untuk
pressure drop ini, Pak. Saya juga belum terlalu ini, Pak. Saya bakal lebih dalam nyari tentang pressure drop sama intensitas turbulensi, Pak. Karena kan nanti yang ya, memang kalau kamu mau buat aliran swirling itu dengan tujuan untuk agar intensitas turbulensinya tinggi, dengan harapan bahwa pada saat intensitas turbulensinya tinggi itu transfer ya massa ya, karena transfer momentum tadi itu lebih dipercepat sehingga proses percampuran akan lebih baik ya. Tetapi tadi meningkatkan intensitas turbulensi itu akan beresiko untuk adanya kehilangan energi. Tapi ya kehilangan energi, pressure drop itu harus dibatasi ya. Kalau terlalu tinggi juga akan jadi tidak efisien. Iya, Pak. Oke, yang lain ada saran, ada usulan, ada komentar nggak? Pak, saya boleh bertanya nggak Pak ke Bapak tentang simulasi, Pak? Ya. Ini Pak, saya kan setelah saya lihat Pak, kan nanti saya bakal melakukan simulasi dengan sudut yang berbeda Pak. Nah, kalau di CFD Soft itu bisa nggak Pak ya? Simulasi dengan sudut yang berbeda Pak? Bisa aja, bisa. Nanti kamu itunya, itu kan komponen kecepatannya ada U, ada V, ada W. Ini Iya, Pak. ke arah X, ya, ke arah Z, ke arah, ini ke arah Y, ke arah Z. Kamu masukin aja umpamanya menyamping ke sana, ya, arahnya. Berarti kamu ya enggak? Oh iya Pak, nanti saya coba Pak. Untuk ini Pak kan di dalam turbosiklonnya ada ini Pak, ada semacam baling-baling berputar Pak. Itu untuk ngakalinnya gimana Pak? Kenapa? Untuk pas simulasi Pak, pada saat angin masuk kan nanti berputar Pak. Nanti itu diakibatkan sama baling-baling itu. Saya belum untuk simulasinya Pak. Itu bisa Pak ya di CFD Soft Pak? Bisa, kamu nanti tanya Bang Edo, nanti pakai 6DOF ya. Oke, siap Pak. Oke. Yang lain ada komentar, ada saran buat Ridwan ini untuk tugas besarnya? Ada inputan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Siapan berikutnya adalah Saudara Riza, M. Riza. Pak. Makasih Pak. Ya, silakan tutup Ridwan. M. Riza sudah siap? Iya, Pak. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Ini, maaf Pak, ini saya jelasin yang Pak. Ya. Saya sebenarnya pengen jelasin ini Pak, yang bab pertama aja sih Pak, soalnya yang paling bisa bab pertama Pak. Apa itu bab pertama? Yang ini Pak, yang tentang entrance region, entrance. Satu aja konsep yang paling kamu pahami itu apa? Apa judulnya? Ya, kamu laporkan dulu dong nomor 1 ya. Kamu laporkan dulu
gimana kamu udah sungguh-sungguh nggak belajar Frida? Terus gimana kamu tambah rajin apa gimana? Ya, gitu. Terus Pak. kamu gimana menghadapi soal tugas ini? Ya, pantang menyerah apa enggak? Mohon maaf Pak, saya terus terang aja nih Pak. Sebenarnya kalau untuk yang soal yang halo. Iya Pak. Saya tidak mau yang tidak berterus terang. Buat apa? Ya kan kita lagi belajarnya harus terus terang gitu. Ya enggak? Iya Kalau Pak. tidak terus terang itu buat saya tidak masuk akal. Yang masuk akal buat saya adalah yang terus terang. Ya. Iya ini saya mau terus terang Pak. Soalnya saya lebih tertarik sama simulasinya Pak. Soalnya dia langsung hasil Pak. Jadi kalau soal yang udah laporkan dulu tulisan kamu deh. Nih, iya nih Pak. Kontribusi kamu, coba partisipasi kamu, coba Riza. Ini tampilannya masih di whiteboard ya Pak? Oh, masih di whiteboard. Benar Pak. Ya udah, nggak perlu kamu mau jelaskan dulu nomor. Oh ya udah, terserah. Halo. Oh ya. Kalau untuk kontribusi saya hanya kontribusi nulis di Wikipedia saya aja Pak. Terus gimana kamu? Kolaborasinya gimana? Jadi kan kadang nih kalau kolaborasi saya masih nyimak Pak kalau misalnya apa namanya? kelompok saya diskusi nih Pak. Riza, saya nyimak. Iya Pak. Riza, itu saya baca di TV ya. Sekarang sebelum saya lakukan ini saya lakukan udah lama ini ya. Kemendikbud baru tuh, Kemendikbud, tahu nggak? Ya, tahu apa ini? Kementerian Pendidikan. Itu dia bilang, saya baru lihat kemarin di running text ya. Belajar itu salah satu caranya adalah pakai kolaborasi ya. Ini saya pakai ini metode ini saya sudah lama ya, bukan tahun ini saja ya. Senior kamu sudah ya belajar dengan kolaborasi. Jadi maksudnya kamu berpartisipasi itu, berkolaborasi itu biar sama-sama berjamaah, ketika bisa. Iya Pak. Ya, oke. Kolaborasi ini apa? Ya, belajar bersama jamaah ya, bersama ya. Oke, teruskan. Nomor 2 Pak. Jadi gimana? Sekarang gimana usaha kamu nanti? Saya coba buat ikut diskusi, Pak. Ya, tadi kan harus ada biasa tadi, ada kajiannya, DP per DT tadi. Ya. DP per DT, Pak? Yang tadi. Nih. Apa ini? Apa itu? Kamu nggak lihat WA? Coba yang lain jelaskan yang lain. Coba siapa tolong bantu saya jelaskan ini. Ini gradien belajar nih. Atau laju perubahan. Gimana ada gimana laju perubahan belajar Anda? Riza. Ada berubah nggak? Anda merasa berubah nggak dalam belajar? Kalau dibanding sama apa nih Pak? Soalnya nggak ada pembandingnya Pak. Kalau yang kemarin
Mungkin saya membandinginnya sama simulasi sih, Pak. Saya lebih tertarik sama simulasi daripada sama teori, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi simulasi itu harus pakai teori loh. Simulasi itu Iya, Pak. karena nanti menjelaskan hasil simulasi kan pakai teori. Iya, Pak. Make sense apa enggaknya? Ya? Nah, oke, teruskan deh. Bisa. Oke, hapus saja, ini saya hapus ya. Ini gimana caranya? Oke, kamu menjelaskan apa? Yang entrance legio, entrance length, posture drop. Mau translate apa mau pressure drop? Oh itu beda-beda, Pak ya? Nah, ini kamu menjelaskan sebuah konsep, ya. Iya. Nah, jelaskan sebuah konsep dalam Pak, saya coba dulu, Pak ya. aliran fluida. Ya, coba ini jelaskan sebuah konsep. Tadi entrance length itu adalah sebuah konsep, pressure drop sebuah konsep, ya. Bilangan Reynolds adalah konsep, ya. Semua istilah-istilah yang ada dalam aliran fluida itu adalah konsep. Kamu jelaskan. Coba saya mau jelasin pressure drop, Pak. Ya, udah tulis. Misalnya ada sebuah pipa nih. Tulis dulu pressure drop. Istilahnya, Oh, istilahnya pressure drop. Ya, Pak. Oke, bisa. Jadi pressure drop itu terjadi karena fluida itu bergesekan sama dinding pipanya, Pak. Jadi menyebabkan pressure drop. Pressure drop ini enggak apa? Istilahnya apa ya? Merugikan, Pak, kalau pressure drop itu. Karena kalau misalnya dari inlet ke outlet tekanan itu beda, kita butuh apa ya? Tambahan tenaga, jadi kita butuh cost berlebih. Gimana, Pak? Teorinya jadi seperti apa teorinya? Teorinya. Kalau kamu tahu teorinya, tahu prosesnya, mengerti ya prosesnya, maka kamu tadi akan bisa mengurangi cost. Ya. Ya. Caranya untuk mengurangi pressure drop gimana? Fluida kan masuk nih, Pak ya. Fluida masuk. Dia kan gimana? Coba gini deh, tulis secara simbolik deh. Rumus pressure drop apa? Rumus pressure drop. Biar kamu bisa jelasin apa-apa itu yang mempengaruhi pressure drop. Ya. Tangan aja, tulisan tangan. Tulis tangan, bentar, Pak. Perbedaan tekanan
kurang lebih seperti ini sih, Pak. Kamu ini hafal? Enggak, Pak. Enggak. Enggak hafal. Oh, ya Enggak. bagus kamu terang. Saya nyatet, Pak, soalnya, Pak. Oh, ya udah. Kamu jelaskan apa itu? Artinya apa nih? Rumus ini. Ini jadi rumus untuk mencari perbedaan tekanan. Bukan untuk mencari, artinya apa? Hah? Gimana, Pak? Artinya apa rumus ini? Artinya kita bisa tahu perbedaan tekanan ya, Pak? Ya gimana kamu ngertiinnya? Jadi, bentar, Pak. Coba gitu. Jadi menurut rumus ini nih, Pak, kalau semakin besar diameternya, pressure drop-nya akan semakin kecil, Pak. Nah, kalau misalnya kalau kecepatannya semakin cepat, dia pressure drop-nya juga makin tinggi. Gitu sih, Pak. Menurut akal kamu gimana? Gimana, Pak? Menurut akal kamu gimana? Menurut apa? Akal. Akal kamu. Masuk akal nggak? Coba gimana akal kamu menjelaskan? Coba saya jelasin soal diameter, Pak, ya. Boleh. Kalau makin besar, dia makin drop karena bidang geseknya itu semakin besar, Pak. Makin gede, makin besar dia. Jadi pressure drop-nya sebentar. Salah ya, saya balik, Pak. Kalau sebentar, Pak, sebentar. Gandes. Iya, Pak. Nah, Rizal bingung nih, Rizal bingung. Oh iya, Pak. Jadi kalau semakin besar diameter itu kan, Pak, bakal semakin kecil nih pressure drop-nya. Jadi sebenarnya kalau yang mau kita lihat dari rumus ini kan, ini rumus major loss yang ada di pipa lurus. Jadi yang mempengaruhi major loss ini adalah friction atau friction ini ntar bakal berpengaruh dari kekasaran material, terus ada diameter, density, sama kecepatan. Nah, kalau dari diameter ini, kenapa dari diameter ini ya semakin dia besar, maka pressure drop-nya itu semakin kecil dikarenakan ini dulu, Pak. Halo, Pak? Ya. Tapi kan luas penampangnya besar dia, Abang Gandes. Nah itu Rizal yang bingung itu. Coba yang lain. Nah Gandes boleh tadi. Gandes. Gimana tuh teman-teman? Nah yang lain teman-teman coba tadi Gandes sudah mulai gimana? Halo kita diskusi. Kasihan teman kamu tuh Rizal lagi bingung tuh. Tolong nih teman-teman, ini bagaimana ini? Coba kebingungan kamu jelaskan, Rizal. Ya tadi saya seperti itu, Pak. Jadi kayak makin besar, harusnya itu sebalik ya? Iya. Jadi nggak masuk akal ya? Iya. Yang masuk akal kayak gimana tuh jadinya? Ayo teman-teman. Harusnya kalau semakin besar, Pak, beda geseknya kan semakin besar. Otomatis pressure drop-nya juga akan semakin besar karena dia terhambat, Pak. Berarti rumus ini salah dong. Kayaknya sepertinya penjelasan saya nih yang salah nih, Pak. Tapi teman-teman yang lain, ayo bantu, ayo. Nih, yang lain pada gimana nih, mendem? Jangan dia lagi nyari. Ayo. Masih baca munsel. Bentar, Pak. Ngerti nggak kebingungan Riza? Ngerti nggak?
ikut bingung kok jadinya. Gak apa-apa kita belajar. Belajar itu harus bingung, ya. Gak apa-apa. Dari kebingungan itu kita jadi belajar. Oke, gak apa-apa. Bingungnya di mana, Sim? Bingungnya ini siapa Christian Gavi. Ini misalnya diameternya semakin besar nih. Kenapa? Kan kalau menurut rumus diameter semakin besar maka perbedaan tekanan semakin kecil. Tapi faktanya itu nggak seperti itu. Karena harusnya makin gede, luas kontaknya makin banyak gitu kan. Jadi iya resistance gitu. makin gede. Di mindset saya. Jadi gimana Christian Gavi? Bentar, masih baca Munson. Saya juga jadi bingung, Pak. Gak apa-apa, bagus bingung ya Padai bisanya ya. Padai malah senang kamu mikir ya. Padai kurang ini ya. Ini kalau murid Padai itu cuma ngapalin ya, coba mikir. Ayo yang lain ngomong. Coba ngomong aja sambil scan absen ini. Ya, siapa teman kamu ya? Riza. Ya. Teman kamu siapa? Aduh. Apa ya? Yang biasa sama kamu di sini siapa yang hadir? Yang duduk sebelah kamu? Sebentar, Pak. Saya lihat dulu, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya, Pak. Kalau diam-diam. Siapa nih kan banyak nih yang hadir nih, ya. Di sebelah saya. Ada Boloni, ada Dendi, ada Elisa, ada Virus, ada Christian, ada Han. Nah, ayo. Saya mending semuanya aja, Pak. Semuanya, Pak. Biar rame, Pak. Lutfi, ada Muhammad Ridwan, ada Raditya, ada Rizky, Ramadan, ada Firtia. Ini banyak yang nggak hadir juga ya. Kenapa ya? Di sinopsisnya itu ada 37 orang gitu. Tapi kok yang hadir sedikit kan, Des? Aduh, Pak. Saya kalau soal itu juga kurang tahu, Pak. Soalnya setiap ini juga saya informasikan ke grup terus, Pak. Tapi gini, gitu saya mau tanya nih, mungkin ada masalah mungkin kalau pakai Zoom atau mungkin apa gitu. Iya, Pak. Sejauh ini emang rata-rata masalah itu di koneksi sih, Pak. Soalnya kadang ada yang stabil, kadang enggak gitu, Pak. Jadi ya sejauh saya yang sering ngadmin itu, Pak, ada yang sering keluar masuk gitu, Pak. Jadi karena koneksi masalahnya tuh, Pak. Kalau di Zoom ada masalah, di WA aja aktif ya, gitu. Oh iya. Ya, kan kita nih bisa dengan berbagai macam cara ya, gitu. Ya, yang paling mudah kan mungkin di WA kali ya. Sampaikan di WA, saya udah nulis di wiki ini saja, kemudian saya ada bingung ini gitu-gitu. Ya di grup juga kan itu tujuannya untuk wadah barang-barang kita sama-sama belajar ya. Gunakan WA juga gitu kalau ada masalah ya. Oke. Gandes, saya harus menilai Anda semua nanti semester ya. Berikan bekal pada saya agar penilaian saya itu bisa adil ya, bisa fair ya. Ya, Pak. Ya, Pak, makanya sejauh ini sih, Pak, dengan adanya rekaman ya, teman-teman juga merasa terbantu, Pak. Apalagi kan untuk koneksinya yang kurang stabil gitu, Pak. Jadi ya banyak juga teman-teman yang emang mengulang belajarnya itu dari rekaman, Pak. Gitu sih, Pak. Sejauh ini yang saya tangkap, Pak. Saya harus tahu sampai di mana pemahaman kamu, ya enggak? Gitu. Harus ada feedback. Lewat WA, bilang aja kalau ada masalah sama koneksi segala macam di WA aja, Pak,
saya mengerti tentang ini Pak, saya coba jelaskan di WA ini, gini, nggak apa-apa itu ya. Oh jadi saya tahu, oh ternyata udah ngerti ini, oh si B udah ngerti ini, tapi belum ngerti ini, gitu kan. Di WA aja nggak apa-apa, di WA ya. Iya, Pak. Belajar itu tidak harus terlalu formal kayak di kelas gitu ya. Nah, alhamdulillah ada COVID ini jadi ini ya. Kemudian tambah semangat belajarnya. Ayo Riza, gimana Riza? Coba Pak sebentar. Pak, saya mau mencoba Pak jawab. Oke. Jadi dalam misalnya itu kan saya klasifikasikan ke major losses lah Pak. Jadi di major losses tuh. Kamu panggilnya Kevi apa Christian? Kevi Pak. Kevi ya, ada Kevi juga. Ya, jadi di major losses tuh ada properti namanya wall roughness. Jadi wall roughness itu E dibagi D itu Pak. Jadi kalau kita misalnya semakin sempitkan diameternya, maka roughness-nya itu semakin besar juga. Nah, habis itu kan nanti dimasukin ke namanya Moody chart itu Pak. Terus nanti dia semakin kecil diameternya, maka pressure drop-nya akan semakin besar Pak. Kalau saya lihat di Moody chart-nya. Warrocknya apaan, Cap? Itu yang E per D itu loh, Cim. E per D? Epsilon. Epsilon per D. Yang ini apa? Kehalusan material ya? Iya. Yang saya tulis lihat nggak? Yang saya tulis lihat nggak? Terlihat Pak. Iya. Nah. Surface factor. Ya, terus kan Kevi, kenapa Kevi dengan surface roughness? Kan yang ditanya ini Kevi nih, ya. Ya Kevi teruskan dulu. Gimana? Yang mana Pak? Tadi jadinya yang ditanya? Enggak, yang tadi yang ditanya itu dia bingung kalau D-nya tambah besar, ya. D tambah besar. Iya. Delta P-nya jadi kecil. Delta P jadi kecil gitu. A ini katanya kalau D besar, nih A-nya jadi besar. Ya. Gitu. A-nya besar, maka gesekannya besar katanya. Harusnya naik ininya. Gitu ya, Riza ya, bingungan kamu ya? Iya, Pak. Moody chart itu halaman berapa ya? Saya coba jawab, Pak. Ya. Nah, kalau menurut saya aja, Pak. Kalau menurut saya sih, kalau ini nyambungnya mungkin ke Bernoulli, kalau D atau kontinuitas, kalau D-nya makin kecil, kan V-nya kan, kalau D-nya makin kecil kan V-nya jadi lebih besar. Kalau diameter lebih kecil kan velocity-nya kan akan naik tuh, Pak. Kalau velocity naik, berarti kan ada penurunan yang kencang juga dari pressure. Menurut saya itu sih, Pak. Kamu komentari Riza. Tapi kalau untuk aktualnya nih kayak realnya. Ya, Bang. Iya, nggak usah oke, Bang. Untuk realnya kan, apa namanya? Coba dilogikain. Ya, gimana? Kan semakin besar diameter, harusnya bidang luas bidang geseknya makin gede dong. Luas bidang gesek. Anggaplah kecepatannya emang siapa tadi yang itu siapa? Boloni. Boloni ini emang berkesinambungan. Soalnya kan sama A kan. Nyambung, Cing. Hukum Bernoulli. Iya, yang Sama efek Venturi itu.
Yang A1V1 sama dengan A2V2 ya? Coba. Iya. Ini ya, coba. Jadi kayak nozzle sama diffuser gitu loh, Cim. Contohnya. Key sama dengan key. Iya, Q1 sama Q2 ya. Hukum konservasi massa kan? Permisalan A itu kayak nozzle sama diffuser gitu loh, Cim. Yes. Sebentar, berarti kalau misalnya di keadaan real kan diameter udah tetap, kecepatan yang masuk kan bisa berbeda-beda. Gimana? Ini Jim gini, coba ya dibayangkan ada suatu pipa dengan diameter tetap. Nah, misalkan flow rate yang pertama dia tuh bener-bener kecil, jadi kayak yaudah friksinya nggak gede gitu kan, dia bener-bener kecil banget. Nah, terus friksi yang kedua itu flow rate-nya bakal tinggi, kayak bayangin aja water jet keluar dari selang gitu. Nah, itu kan friksinya bakal gede kan, karena dia bakal berkontak sama semua area di pipa. Kira-kira yang pressure yang lebih gede yang mana? Yang dia aliran velocity-nya kecil karena dia nggak nyentuh semua bagian pipa itu, atau kira-kira yang velocity-nya gede sehingga si flow-nya itu bakal nyentuh semua bagian dalam pipanya. Pasti yang kedua kan. Nah, kalau misalnya mau sederhana mungkin kayak gitu sih bisa dibayangin. Kurang jelas nggak? Berarti make sense nih rumusnya. Oh, rumusnya jelas make sense, Jim. Udah paham belum? Tapi Bang, Jadi karena ya. Tapi tadi menarik sih yang tentang bidang gesek itu. Benar juga sih kodenya lebih besar, bidang geseknya bakal. Enggak, kalau misalnya kita di lapangan nih, kan kita gimana ya? Mungkin selang deh, alirannya kecil sama alirannya gede gitu, nggak nyentuh semua yang mana. Nyentuh semua yang gede. Gitu, makanya kan kalau misalnya ini kan kita bayanginnya gini, ini kan kita dengan parameter diameternya dikonstanin, V-nya berubah ya. Kalau misalnya V-nya yang dikonstanin, diameternya berubah, gitu aja kan sebenarnya. Waktu tinggal beberapa detik lagi sih ini kayaknya. Gimana?